Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sumarwadan. Nama saya Firman. Saya Muhammad Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks rekon. Yang satu, pengertian teks rekon. Teks rekon adalah salah satu jenis teks yang membuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis. Ditujukan untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembacanya. Teks rekon terbagi ke dalam 3 jenis. Jenis yang pertama adalah teks rekon pribadi, memuat kejadian yang melibatkan penulis secara langsung. Jenis yang kedua adalah rekon faktual, yang membuat cerita ulang terkait kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan posisi, dan lain-lain. Jenis terakhir adalah teks rekon imajinatif, yang memuat cerita fiksi dengan lebih detail. Fungsi sosial teks rekon. Penulisan teks rekon memiliki tujuan, salah satunya adalah agar pembaca tidak mengalami kejadian serupa dan dapat memetik pembelajaran dari teks yang disampaikan. Pada teks rekon, sejarah ditujukan supaya generasi muda dapat melihat sejarah masa lampau yang dialami oleh bangsa tersebut. Fungsi sosial teks rekon. 1. Menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami. 2. Menceritakan sesuatu secara runtut. 3. Mengandung nilai norma untuk pembacanya. Ciri kebahasaan dalam teks rekon, salah satunya cara untuk membedakan teks rekon dengan teks negatif lainnya adalah dengan menilai ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks ini. Ciri kebahasaan teks rekon adalah menggunakan kata yang jelas untuk melakukan penceritaan waktu lampau seperti pada masa itu, pada tanggal 6 Agustus 1945 dahulu kala, dan lain-lain. Menggunakan kata-kata ditunjukkan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis dalam cerita seperti selanjutnya. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan siapa, seperti persipan atau kami, mereka, dia, dan lain-lain. Pada, kapan, di mana, bagaimana, seperti nama, orang, ya, kita, menyenangkan, dan lain-lain. Struktur rekon teks merupakan sebuah penggambaran terkait bagaimana sebuah teks disusun. Struktur dari teks rekon adalah judul kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan teks, orientasi, bagian pengenalan atau pembukaan dari sebuah teks, biasanya memuat gambaran umum dan cerita yang akan dibawakan, urutan peristiwa, rekaman peristiwa yang terjadi, dan biasanya disampaikan melalui urutan kronologis. Bagian ini merupakan inti dari teks. Orientasi, pembahasan ulang peristiwa biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat ofisial, yang artinya tidak semua teks terdapat bagian ini. Contoh teks rekon. Berikut merupakan contoh teks rekon. Contoh 1. Judul Candi Gedong Songo. Orientasi. Candi Gedong Songo berada di lereng Gunung Ungaran. Tempatnya di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi ini terletak pada ketinggian sekitar 1,200 m di atas permukaan laut, sehingga suhu udara di sini cukup dingin. Kompleks candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi. Istilah Gedung Songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu gedong, yang berarti rumah atau bangunan. Songo berarti 9, jadi arti kata Gedong Songo adalah 9 kelompok bangunan. Lokasi candi yang tersebut di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Di sekitar lokasi juga terdapat
hutan pinus yang terata rapi, serta mata air yang mengandung belerang terkandung kabut tipis turun dari atas gunung sering muncul yang mengakibatkan mata tidak dapat memandang Candi Gedong Songo dari kejauhan. Urutan peristiwa. Untuk menuju ke Candi Gedong 1, kita harus berjalan sejauh 200 meter dari pintu masuk melalui jalan setapak yang naik. Kita dapat memanfaatkan jasa transportasi kuda untuk berwisata mengelilingi objek wisata Candi Gedong Songo. Perjalanan dapat kita teruskan menuju Candi Gedong 2 kurang lebih 300 meter dengan mengikuti jalan setapak yang sudah dipaping. Di sela-sela antara Candi Gedong 3 dengan Gedong 4 terdapat sebuah kepunden gunung sebagai sumber air panas dengan kandungan belerang cukup tinggi. Para peristiwa dapat mandi dan menghangatkan tubuh di seluruh pemandian yang dibangun di dekat kepunden tersebut. Bau belerangnya cukup kuat dan kepulan asapnya lumayan tebal. Ketika mendekati sumber air panas tersebut, orientasi objek wisata Candi Gedong Songo cocok sekali untuk refreshing, pemandangan alam sekaligus trekking karena dari pintu masuk hingga candi terakhir yaitu Candi Gedong 5 lumayan memanjat. Sangat dekat sekali dengan puncak Gedung Unggaran. Pemandangan dari Candi Gedong 5 sangat indah sekali. Ke arah bawah kita dapat melihat Rawa Pening di Salatiga dan Kota Ambrawa. Ke arah belakang atau atas dapat kita lihat puncak Gunung Unggaran yang sangat indah diselingi asap belerang yang muncul dari sela-sela jurang antara Candi Gedong 3 dan 4. Karena keindahan Candi Gedong Songo ini sering menjadi tempat yang indah untuk foto-foto prewedding. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.